Selamat pagi semuanya, welcome to Berkat Pagi. Saya dengan Jacqueline Selose, senang sekali boleh menyapa seluruh keluarga online yang sudah setia bersama di doa pagi kita saat teduh Berkat Pagi. Karena berkat Tuhan baru setiap pagi. Yang setuju boleh katakan amin. Seperti biasa jangan lupa menuliskan asal tempat Anda. Berkat Pagi Malang, Berkat Pagi Surabaya, Berkat Pagi Jakarta, ya, Berkat Pagi Papua, Berkat Pagi Bali, Singapura, Amerika, Belanda, bahkan ada di negara-negara yang lain. So, selamat datang yang baru pertama kali bergabung. Jangan lupa Anda boleh share link ini ke satu orang mungkin, atau Anda boleh post di media sosial atau di grup WhatsApp. Ajak satu orang untuk boleh bergabung dan kita boleh bersama untuk menyembah Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini, hari yang penuh dengan berkat, dan kami percaya tangan Tuhan masih tetap memegang kami erat. Kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan. Engkau sangat baik dan Engkau pasti tolong kami. Engkau tidak hanya menolong di waktu yang lalu, tapi Engkau pasti menolong kami. Di dalam nama Yesus, amin. Berkali-kali Kau menolong, yang percaya. Berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Kali-kali, katakan, berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam rembah kelam. Engkau ada, Yesus setia. Boleh sama-sama katakan, oh, berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Oh, oh. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah kelam. Engkau ada, Yesus setia. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Berapa di antara saudara percaya bahwa Tuhan pasti menolong setiap kita? Amin. Dia tidak pernah berjanji setiap hari jalan selalu lurus, hari selalu terang, tapi Dia janji ketika engkau tidak kuat, Dia kuatkan. Setuju boleh katakan amin. Ketika engkau sendiri, Dia beri kemenangan, Dia beri penghiburan, bahkan penyertaannya jauh lebih cukup dari yang kita bisa rasa hari ini. Yang setuju boleh katakan amin. 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 Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Segalanya sahabat kami, terima kasih Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Amin. Saya percaya bahwa Tuhan itu menyertai kita dan berkali-kali Dia tolong, Dia pasti juga menolong setiap kita. Yang setuju boleh katakan amin. Hari ini Bapak Ibu semuanya, Anda boleh tulis di live chat bahwa Tuhan Yesus dahsyat
Anda boleh tulis dengan emotikon yang terbaik yang Anda bisa taruh. Iya, Tuhan Yesus dahsyat dan kedahsyatannya itu masih berlaku sampai hari ini. Setuju boleh katakan amin. Hari ini saya akan share tentang kenapa kita melayani Tuhan. Ada pernah bertanya kepada saya, dia seorang guru sekolah minggu dan dia bertahun-tahun melayani sebagai guru sekolah minggu. Saudara, dia bekerja, tapi kalau hari Minggu dia datang beribadah. Tapi kemudian karena memang punya talenta, punya hati untuk melayani sekolah minggu, dan dia bertanya, apakah saya sampai seterusnya melayani, maksudnya entah sekolah minggu atau apapun, apa seharusnya seperti itu. Terus akhirnya saya menjawab bahwa melayani itu kesediaan, kerelaan, bukan paksaan. Setuju boleh katakan amin. Jadi itu keinginan kita, saudara, untuk apa? Mau ingin membalas kebaikan Tuhan yang tidak kita bisa balas. Iya kan saudara ya. Kalau Anda pernah ditolong satu orang dan Anda tidak bisa balas semuanya itu, aduh, kita jangankan itu, berterima kasih itu sudah kayak berulang-ulang, saudara ya. Sehingga ketika Yesus mati buat setiap kita, dia mengangkat kita dari dosa tadi yang kita tidak berharga, kemudian diangkat menjadi anak kesayangan kita. Dia tidak minta balas, tapi apa yang kita mau lakukan untuk boleh mengasihi Tuhan, untuk boleh menyenangkan hati Tuhan. Ya kan, firman Allah berkata bahwa ketika Yesus masih hidup pada saat itu bersama dengan murid-muridnya, dia lakukan atau yaitu berkeliling, dikatakan berbuat baik, menyembuhkan yang sakit, membawa orang yang hancur kembali kepada Tuhan, memberitakan kabar baik kepada semua orang, menyelamatkan orang. Sehingga kalau hari ini firman Allah berkatakan Yesus naik ke surga, dikirim Roh Kudus. Apa tugas Roh Kudus? Menginsafkan setiap orang supaya orang berbalik kepada kebenaran, supaya orang kembali mengalami perjumpaan, berjalan bersama dengan Tuhan yang tidak kelihatan. Dikirim Roh, dikatakan Bapa itu dia katakan mengirimkan Rohnya buat setiap kita. Jadi kita nggak melihat Yesus secara fisik, tapi Roh Kudus ada di mana-mana. Pada zaman itu Yesus ada di Betania, dia tidak ada di tempat yang lain, hanya satu tempat. Tapi ketika dia naik ke surga, dia katakan bahwa lebih baik aku pergi supaya Bapa bisa mengirim Rohnya, supaya dia katakan bahwa dia bisa menolong kita, menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Bahkan salah satu tugasnya itu menginsafkan setiap orang. Sehingga ketika Roh Kudus menyertai kita, saudara, salah satu yang Tuhan mau yaitu membawa setiap orang mengalami Tuhan, sehingga kita boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk apa? Lewat talenta kita, lewat hidup kita menjadi jadi Tuhan menolong orang lain lewat Anda dan saya, menjadi kayak bridge-nya, menjadi jembatannya untuk bisa menolong banyak orang, saudara. Dan dia dia bisa melakukan itu kepada semua orang, tapi dia mencari titik singgung manusia, saudara, untuk biar kasihnya itu boleh mengalir kepada orang-orang yang lain. Sehingga melayani itu adalah bagian daripada rasa ucapan syukur kita. Apa saya harus melayani di gereja? Gereja adalah salah satu institusi yang diberikan oleh surga, yaitu di dalam pemerintahan, saudara. Dikatakan ada agama ya, supaya A dan gamma yang ternyata tidak kacau. Dan gereja adalah institusi yang dipakai dalam satu pemerintahan. Dalam Roma 13 dicatat bahwa kita harus menghormati pemerintah, dan ketika pemerintah memberikan ada agama supaya tidak kacau, ada orang-orang yang boleh berjalan mengikut Tuhan dengan imannya, saudara, dan diberikan satu media, satu institusi yaitu gereja. Dan di situ, saudara, ada ibadah dalam gereja, dikatakan. Sehingga ada orang berkata, ya saya kan nggak perlu juga pelayanan harus mesti di dalam gereja, saudara. Ya saya kan bisa pelayanan di luar, di tempat pekerjaan. Betul, kita di pekerjaan itu juga kita pelayanan. Tapi dalam ibadah, saudara, di situ ada ibadah yang berlangsung. Sehingga ketika ibadah berlangsung, saudara, diperlukan ada orang-orang yang ada di dalamnya. Betul, saudara. Orang-orang di dalamnya itu adalah orang-orang yang diberikan talenta. Ada pemuji, ada penyembah, ada pemain musik, ada orang-orang yang menerima tamu ke dalam satu ibadah, ada orang yang menjalankan mungkin sound system, dan itu adalah orang-orang yang dipakai dalam rangkaian selama ibadah. Sehingga orang yang bekerja, orang yang mengatur itu dikatakan mereka melayani pekerjaan Tuhan atau melayani Tuhan. Sehingga saudara, kalau Anda diberikan talenta, harusnya kan menjawab pertanyaan tadi, harusnya Tuhan, apa yang Tuhan kasih buat saya talenta, harusnya saya bisa kasih itu di hari Minggu. Mungkin Senin sampai Sabtu Anda bekerja, hari Minggu Anda bisa kasih waktu untuk Tuhan. Saya mau Engkau pakai lewat talenta ini, saudara, lewat
kekuatan saya, lewat kehadiran saya boleh mungkin mendoakan orang, menguatkan orang, boleh mungkin mengajar sekolah minggu, boleh bermain musik sehingga pujian bisa berjalan dengan baik, boleh memegang soundman, bahkan boleh mengatur mungkin konsumsi ataupun perlengkapan itu adalah bagian-bagian yang sama dengan orang yang ada di stage. Saudara, ada orang yang karena kan mereka berpikir, aduh siapa mesti melayani seperti itu. Saudara, itu kesediaan, kerelaan. Kalau Anda mau dan Tuhan tidak pernah paksa. Setuju, boleh katakan amin. Sebab itu saya sangat mempercayai kalau Anda melakukannya itu dengan motivasi, Tuhan, saya ingin membalas kasih Tuhan yang saya tidak bisa balas. Pakai saya Tuhan, beri kesempatan saya boleh terlibat di dalam pekerjaan Tuhan. Dan itu semuanya start dari diri kita, tidak pernah suatu paksaan. Karena kalau pelayanan itu artinya service. Kalau dipaksa itu bukan pelayanan. Setuju, boleh katakan amin. Sehingga dimanapun Anda berada, kita pasti ada waktu kok. Enggak bisa kita tidak ada waktu. Kita bisa make it time, sesibuk-sibuknya kita. Mungkin Anda kesibukan tingkat tinggi, tapi waktu itu tidak mengatur kita, kita yang mengatur waktu. Kalau Anda mencintai Tuhan, kalau Anda pernah disentuh oleh Tuhan, saya percaya seperti perempuan yang pendarahan, seperti orang buta yang disembuhkan, setelah sembuh orang lumpuh yang berjalan. Anda kalau baca dalam Alkitab, dia keliling kampung. Untuk apa? Dia cerita, dia loncat cerita siapa yang menolong dia. Saudara, kalau Anda tidak pernah ditolong Tuhan, oke lah. Saudara, mungkin ya udahlah apa yang saya mau ceritakan. Tapi saya percaya mungkin sekali Tuhan tolong, kadang Tuhan gak tolong, tapi one day Tuhan pasti tolong. Sekecil apapun itu. Yang setuju boleh katakan amin. Sehingga itu alasan kenapa Tuhan udah selalu baik, terlalu baik. Dia selamatkan kita, dia kuatkan kita, bahkan dia berjalan bersama dengan kita. Saudara, memberikan ada banyak kemurahan Tuhan. Sehingga kalau buat saya secara pribadi, melayani sampai di nafas terakhir, kalau Tuhan mau pakai saya sekecil apapun, saya mau beri diri. Karena itu soal menyediakan diri. Ya, kita tersedia bagi Tuhan, available saudara ya. Jadi Tuhan tidak pernah memakai orang yang memang tidak mau menyediakan diri. Yang setuju boleh katakan amin. Bahkan kalau Anda baca dalam firman Tuhan, ketika umat Allah tidak mau memuji menyembah dia, dia katakan bahwa batu-batu ini bisa untuk berteriak dan memuji Tuhan. Ya, karena Tuhan tidak pernah memaksa, Tuhan ingin setiap orang, saudara. Bahkan kita melayani tadi ya di gereja, ya kan. Ada juga melayani di tengah pekerjaan, dimanapun Anda diutus, di rumah, di tengah teman-teman, itu semua pelayanan. Dan saya sangat menghargai, saudara. Saya percaya ada orang-orang yang melayani mungkin, aduh capek-capek ya melakukan segala sesuatu. Bahkan orang-orang tidak lihat, tidak tepuk tangan. Tuhan yang memberi upah, karena itu janjinya. Sehingga banyak orang yang salah kaprah ya, yang melayani di stage supaya dilihat orang. Waduh, itu tinggal bonus aja saudara. Tapi kalau konsep hati kita melayani sekecil apapun yang Anda lakukan, surga tidak pernah menutup mata. Saya ingin kita baca satu firman Tuhan saudara, di dalam Markus 5 ayat 17-20. Saya bacakan secara cepat. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia memperkenankan menyertai Yesus. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, pulanglah ke rumahmu. Ini orang yang kerasukan setan yang disembuhkan. Kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukan kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau. Dan orang itu pun pergi, mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat oleh Yesus atas dirinya, dan mereka menjadi heran. Jadi saudara, ada orang-orang apakah tidak pernah ditolong Tuhan? Saudara, saya pernah disembuhkan Tuhan, sehingga ketika ada orang sakit, saya tahu rasanya berjuang seperti apa. Saya pernah mengalami depresi, sehingga saya tahu ketika ketemu dengan orang yang ngalamin titik terendah, mungkin dia udah cinta Tuhan dan kemudian dia drop. Ya, karena kita semua bukan terbuat dari plastik ya. Kita ini punya perasaan, punya harga diri, bisa lemah, bisa down, bisa merasa sendiri, bisa berteriak dalam ketakutan, bisa panik. Tetapi kemurahan Tuhan yang menolong kita. Nah, ketika Tuhan menolong kita, kita bisa menjadi perpanjangan tangan Tuhan buat orang lain. Sehingga dikatakan bahwa orang yang kerasukan roh jahat ini, dikatakan dia pengen ikut Yesus, tapi bilang enggak, kamu pulang kemana? Ke tempat di mana Anda pergi, ke tempat di mana ada orang-orang di sekitar Anda. Setuju boleh katakan amin. Bahkan arti daripada dikatakan kayak apa namanya, penginjilan. Jadi penginjilan itu artinya satu langkah ketika kita melangkah untuk Injil, memberitakan Injil, itu adalah satu penginjilan. Setuju boleh katakan amin.
Jadi kadang oh ya saya mau diutus ke kota ini, diutus ke daerah ini, itu penginjilan. Tapi ternyata ketika kita melangkah satu step aja, kita nyebrang ke sana dan kita ketemu orang dan ceritakan tentang Yesus. Ketika Anda datang ke gereja beribadah, membantu pekerjaan Tuhan, dalam ibadah itu ada orang diselamatkan, ada orang terima Yesus, ada orang disembuhkan. Anda telah membantu rangkaian ibadah itu sehingga orang-orang mengalami jamahan Tuhan. Mungkin lewat ketika ibadah ada orang yang mungkin lewat firman Tuhan, lewat pujian orang dijamah, kita sudah menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Setuju, boleh katakan amin. Ada anak-anak sekolah minggu yang dibimbing, dibawa dalam doa, kemudian mereka bertumbuh mengenal Tuhan. One day 10-15 tahun kemudian firman yang mereka dengar itu bertumbuh. Anda sudah menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Sehingga dia katakan, kok kamu gak usah ikut aku pada saat itu. Yesus suruh kamu pergi dan apa? Cerita apa yang Tuhan buat. Berapa di antara saudara punya banyak pertolongan Tuhan, banyak cerita. Ada teman-teman saya, mungkin Anda bapak ibu yang disembuhkan, orang tua disembuhkan, suami disembuhkan, anak disembuhkan. Anda cuma keep aja, cuma simpan. Bahkan kadang ya tidak peduli dengan orang di sekitar atau tidak peduli dengan Tuhan. Ya semua kita akan berurusan dengan Tuhan. Setuju, boleh katakan amin. Kalau Anda berani untuk mengalirkan berkat Tuhan itu kepada orang lain, lewat apa? Lewat melayani Tuhan, lewat mendoakan orang, lewat menjadi perpanjangan tangan Tuhan, lewat mungkin apapun yang Anda bisa lakukan, saudara, itu artinya Anda sedang mengalirkan berkat itu, tidak berhenti sampai kepada Anda dan saya, tapi mengalir, overflow. Yang setuju boleh katakan amin. Sehingga dia katakan orang itu mulai pergi. Jadi tidak ada kata pasif, tapi aktif, saudara. Ada orang yang dulu dia melayani, sekarang enggak. Apa kabar, saudara? Ya karena itu kan keputusan. Ya tidak ada orang yang memang dijamin oh ya dulu dia on fire. Ya itu kita perlu membakar semangat kita, perlu memantapkan, perlu memaintaince. Ya kayak mobil, ya tidak diisi bensin, tidak di maintenance, ya mogok juga suatu waktu. Sama dengan hidup kita. Kalau Anda tidak memaintaince hidup kita, ya lewat ibadah di gereja. Kalau Anda bisa ibadah on site, kenapa mesti ibadah yang tidak mau datang? Dulu kan kita COVID ya, orang-orang nggak berani datang ya. Ketika pengen ibadah onsite, ketika ibadah onsite orang nggak datang online, tapi kemana-mana ya, ke wedding, ke mall, kemana. Saudara, Anda bebas, ya itu keputusan. Setuju boleh katakan amin. Tapi saya percaya selalu ada waktu yang terbaik untuk kita berikan untuk Tuhan. Itu pribadi sekali. Bahkan saya jujur ya, saya selalu kalau ada orang-orang yang dipanggil Tuhan dalam usia muda atau saya masih produktif, aduh, saya langsung selalu berpikir, aduh Tuhan masih kasih kesempatan buat saya. Aduh, kapan saya ya? Semoga saya masih ada waktu lagi. Gitu, saudara. Saya lihat teman saya ada satu ibu yang barusan meninggal ya, buat keluarga Pak Riva ya, Ibu Meli Riva yang yang barusan dipanggil Tuhan ya. Beliau mencintai Tuhan luar biasa. 1 tahun Pak Freddy Riva dipanggil, dan kemudian tahun ini barusan Ibu Meli dipanggil dalam keadaan yang sampai di detik terakhir melayani Tuhan. Itu luar biasa. Saya pun kaget karena saya percaya dalam hati saya ngelihat ibu dipakai luar biasa, even bapak sudah pergi ya. Dan ada beberapa teman saya yang dipanggil Tuhan. Aduh, hidup itu singkat sekali, saudara. Kita nggak pernah tahu. Jadi kalau ada saya dengar kabar itu memotivasi saya untuk waduh, hidup itu singkat. Tapi kita boleh minta kesempatan perpanjangan umur ya. Kayak Hizkia, dia minta perpanjangan umur. Beri kesempatan. Tapi ketika kesempatan diberikan, Anda menghargai atau tidak, itu keputusan. Setuju boleh katakan amin. Anda nggak punya waktu, tapi buat yang lain bisa. Benar nggak, saudara? Kalau ada deal-deal besar, kalau boleh jujur, kita akan mengusahakan apapun itu terjadi. Tapi kadang untuk Tuhan kita tidak pernah mengusahakan. Tapi hari ini, mari jadilah seperti orang ini yang dicatat dalam Alkitab, yang kerasukan roh jahat disembuhkan, dia pergi memberitakan siapa yang menolong. Setuju boleh katakan amin. Sehingga melayani itu satu kehormatan, bukan paksaan. Boleh tulis di live chat, saya mau. Anda boleh tulis tidak ada paksaan. Bukan paksaan, saudara. Karena namanya serve. Dan kita ini dikatakan dia tuan, dan kita ini hamba, kita ini budak, saudara. Setuju boleh katakan amin. Jadi hari ini jangan lupa, Anda adalah orang-orang yang dicari Tuhan untuk bersama menjadi pelayan-pelayannya, menjadi barisan tentara Mesias dalam kerajaan Allah. Kalau Anda ada waktu, make it time, buat waktu, beri diri tersedia untuk Tuhan. Saya percaya jerih lengan Anda tidak pernah sia-sia. Tuhan tidak pernah berhitung orang yang melayani Dia, orang yang berjerih lelah untuk Dia. Mungkin bukan kita yang menuai, tapi keluarga kita atau keluarga kita, the next kita nggak pernah tahu. Yang saya tahu upah disediakan, yang saya tahu jerih lelah kita semua dihitung.
Setuju boleh katakan amin. Mari kita berdoa. Bapak terima kasih. Bersyukur buat hari ini kami boleh dikuatkan lewat firman Allah. Biar menguatkan, mengubahkan kami. Dan jadikan kami pelayan-pelayan yang tanpa pamrih. Yang mau tersedia. Yang mau melakukan yang terbaik, bukan yang kedua terbaik. Yang mau memberitakan siapa yang pernah menolong kami. Siapa yang pernah membuka jalan kami. Siapa yang pernah menyembuhkan kami. Dan kami mau menjadi berkat. Dengan kekuatan kami, dengan kesempatan yang Tuhan beri. Apapun itu, pakai kami bagi kemuliaan Tuhan. Ampuni kami kalau kami hitung-hitungan dengan Engkau. Ampuni kami kalau kami selalu nggak ada waktu untuk Engkau. Ampuni kami kalau kami rasa bahwa hidup kami yang penting Kau berkati dan cukup buat kami. Padahal Tuhan mau semua berkat itu overflow. Kami harus bagikan dan kami mau menjadi pribadi yang tersedia. Dalam nama Yesus, temukan setiap kami pelayan-pelayan dimanapun kami berada, di gereja manapun kami tertanam, supaya kami bertumbuh, melayani, berbuah dan menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Demi nama Yesus, yang percaya boleh katakan amin. Maju terus semuanya dan jangan lupa tetap semangat. Jadilah pribadi yang tetap tersedia bagi Tuhan. Anda boleh mengirimkan live chat sebanyak-banyaknya. Anda boleh tag teman Anda bahwa saya tersedia untuk Tuhan. Maju terus, dan Senin sampai Jumat kita bertemu di Berkat Pagi jam 6 pagi di YouTube channel Jacqueline Selose Official. Dan jangan lupa setiap hari Minggu kita akan bertemu ibadah onsite. Yang punya waktu, yang ada di Jakarta, just come. Center Park Mall, APL Tower lantai 36 Jakarta. APL Tower lantai 36 jam 11, jam 2 dan jam 4 sore. Saya dan suami kami mengembalakan Revival Worship Church. Dan maju terus, engkau tidak pernah sendiri. Yesus mengasihimu. Bye-bye.